Kita ketemu lagi di rubrik Dilempar, diskusi film dan serial terpaling benar bersama saya, Wiwin Wintarto. Dilempar merupakan sebuah rubrik atau acara di mana kita membicarakan film dan serial kenamaan tidak hanya dari sisi alur cerita dan sinopsisnya, tapi kita juga berusaha membedah sisi kualitas film atau serial tersebut. Jadi kita tahu apa letak kelebihannya dan di mana letak masalah-masalah atau kekurangannya. Itulah yang disebut apresiasi atau diskusi film, suatu kegiatan yang sangat baik bagi perkembangan intelektualitas kita. Dan untuk episode ketiga kali ini kita akan bersama-sama mendiskusikan film yang bulan Maret kemarin sempat menghebohkan, yaitu KKN di Desa Penari. Film KKN di Desa Penari diangkat dari novel yang diangkat dari thread di Twitter dari sebuah akun bernama @simpleman, di mana sang Simpleman ini memasang foto profil berupa wajah Heisenberg dari serial Breaking Bad. Film ini berkisah tentang 6 mahasiswa sebuah perguruan tinggi yang tidak disebut apa namanya, di mana mereka kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa berhantu di satu wilayah di Jawa Timur. Mereka kemudian terkena malapetaka satu demi satu. Widya yang diperankan oleh Adinda Thomas berubah jadi ular. Kawannya, Anton, diperankan oleh Ahmad Megantara, sering menghilang dan mendesah-desah dalam kamar. Belakangan ketahuan, desa itu ternyata bertetangga dengan desa Lelembut dan berada di bawah kutukan makhluk halus yang seorang penari bernama Badarawuhi diperankan oleh Aulia Sarah. Secara umum filmnya oke dengan gambar-gambar lanskap yang bagus menggambarkan suasana desa dan hutan-hutan pedalaman. Orang kota pasti jarang melihat pemandangan ini apalagi secara langsung. Dan jembatannya pada adegan-adegan awal yang hanya bisa dilewati sepeda motor itu bagus banget. Sang sutradara yaitu Awi Suryadi sukses dalam satu hal, yaitu hunting lokasi dan bisa nemu tempat-tempat sekeren itu. Tapi ya sudah, sampai di situ saja itu tadi. Kelebihannya. Selanjutnya kita akan bertemu masalah demi masalah. Lalu apa saja masalah dalam film ini? Satu, logikanya nggak ada yang ketemu. Saat meresensi saya sering bilang ceritanya nggak logis, tapi di sini saya akan sedikit menurunkan penilaian. Bukannya cerita tidak logis, tapi logikanya nggak ketemu. Misalnya, apakah keputusan pemilihan lokasi KKN ditentukan oleh mahasiswa sendiri? Soalnya di sini yang ngotot pengen KKN di situ adalah Ayu, diperankan oleh Nini Haq. Sementara itu, kepala desa di situ, Pak Kades yang bernama Pak Prabu, diperankan oleh Kiki Narendra, akhirnya mau meski awalnya keberatan dan menolak. Tentu saja karena dia tahu latar belakang ada tradisi desanya yang tidak umum. Sekalipun mahasiswa yang milih, harusnya bukankah keputusan final pemilihan lokasi tetap ada di pihak kampus? Dan logikanya, kalau tahu mahasiswa pengen KKN di desa dengan background ada tradisi dan folklore serta urban legend yang seseram desa Penari itu, baik pihak kampus maupun Pak Kades pastinya akan sampai ke harga mati, yaitu nggak boleh, no debat, mereka harus cari lokasi yang lain. Dan nggak dijelasin juga kenapa si Ayu kekeh ngotot tetap harus kudu pengen KKN di situ. Well, mungkin dia dipaksa si Simple Man. Dua, horornya bagi saya nggak seram. Memang ini ada sedikit pengaruh situasi personal karena saya sering nonton film genre apa saja dan pernah nonton film horor jenis apa saja, sehingga sekarang ini tidak ada lagi film horor yang bikin saya takut. Tapi tetap saja yang namanya film horor harusnya nggak hanya berisi
bayangan-bayangan seram, sosok-sosok seram, suara-suara seram, musik latar seram, dan jump scare. Namun harus juga ditambahkan dengan dua hal penting yang harusnya ada dalam cerita horor, yaitu satu, kematian yang mengancam para tokoh, dan dua, rahasia yang menyelimuti kematian-kematian itu. Film ini hanya menampilkan si Nur, diperankan oleh Tisa Biani, yang melihat hantu-hantu, Widya yang melihat ular-ular dan orang lain melihatnya jadi ular, dan si Ahmad yang indahoi di kolam keramat bersama Ayu. Tapi overall nggak ada ancaman serius apapun yang menimpa para tokoh itu. Misalnya kayak yang dialami tokoh Max di serial Stranger Things, yang dialami kakak beradik keluarga Crane di serial The Haunting of Hill House, keduanya di Netflix, atau para korban Jason Voorhees di Friday the 13th, dan juga korban-korban Freddy Krueger di seri Nightmare on Elm Street. Itu semua kan mati. Dan tiga, tokoh-tokohnya terlalu melodramatis. Begitu cerita sampai ke klimaks konflik, semua tokoh nangis-nangis, meratap, bertengkar penuh emosi sampai melempar kursi, dan bersikap serba histerikal. Ini jadinya malah bukan film horor, karena horornya sendiri nggak menyeramkan, tapi malah jadi film melodrama yang ada horornya dikit. Dari depan kayak horor, tapi dalamannya ternyata serupa kayak kembang padang kelabu. Terus mana plot twistnya? Meski tidak harus, tapi semua cerita horor akan sangat bagus bila dilengkapi dengan plot twist. Kayak I See Dead People di film The Sixth Sense yang terkenal itu, masih ingat? Dibintangi oleh Bruce Willis dan Haley Joel Osment. Di The Haunting of Hill House ada plot twist soal identitas hantu leher bengkok alias The Bent Neck Lady. Dan di Stranger Things juga ada plot twist tentang asal-usul Vecna. KKN di Desa Penari meluncur tanpa plot twist, hampir bisa dibilang begitu. Tidak ada plot twist sama sekali. Ada sih, kecil, yaitu hantu seram di belakang Nur. Tapi itu kan bukan persoalan utamanya. Persoalan utama di sini adalah terkait si Badara Wuhi. Kalau saya sang sutradalang, yaitu Awi Suryadi, plot twistnya akan seperti ini, yaitu bahwa para mahasiswa itu memang sengaja dijebak oleh oknum kampus mereka untuk KKN di sana. Bisa dikisahkan misal, salah satu dosen punya perjanjian rahasia dengan Badara Wuhi dan Pak Kades Prabu untuk rutin ngasih tumbal pada para lelembut di sana. Itu sekaligus menjelaskan soal logika yang belum ketemu di bagian depan tadi. Elemen cerita ini memang tak ada di cerita aslinya dari Simple Man atau dari versi kisah nyatanya. Tapi gak apa-apa, film kan gak harus persis plek-ketiplek 100% dengan cerita asli. Sineas, sutradara, dan penulis skenario boleh membuat interpretasi dan tafsiran sendiri mengenai ceritanya, sehingga kisah di film sedikit beda dengan kisah asli. Ketika saya nerbitin novel horor tahun 2011, plot twistnya adalah bahwa si anak kecil punya saudara kembar, dan si saudara kembar ini bisa meneror orang secara gaib lewat apa coba? Internet. Overall, KKN di Desa Penari penuh dengan kehebohan, tapi filmnya sendiri ternyata adalah sebuah anti klimaks. Salah satu faktornya ya itu tadi, ternyata nggak cukup menyeramkan, at least buat saya. Masih jauh dari level Pengabdi Setannya Joko Anwar. Ya mungkin menyeramkan, tapi bagi yang baru pertama kali ini nonton horor, untung ada penampilan Diding Zeta alias Buneng yang sudah terkenal sejak tahun 1980-an awal, pas dia pertama kali tampil sebagai Buneng
dengan giginya yang kemilau di serial TVRI Rumah Masa Depan. Dan kemudian dia juga sering tampil di film-film Warkop DKI. Kehadiran dia seorang bisa menyelamatkan keseluruhan produk film ini. Akhirnya saya malah ingin melihat kisah origin story tentang si Ratu Badarawuhi yang diperankan oleh Aulia Sarah. Di sini dia kurang mendapatkan screen time yang cukup karena memang dia bukan tokoh utamanya, tapi akan sangat bagus apabila dibikinkan film spin-off tersendiri tentang asal-usul Badarawuhi pada saat hidup dulu, mengapa, dan dengan cara bagaimana dia akhirnya saat ini bisa menjadi sesosok hantu. Dan kabarnya memang ada rencana seperti itu dari studio filmnya, mengikuti jejak seri horor seperti Conjuring yang juga menyempal menjadi The Nun dan Annabelle. KKN di Desa Penari tayang dengan durasi 2 jam lebih, berarti 120 menit lebih. Bagi saya itu agak sedikit terlalu lama, kepanjangan, karena beberapa film yang terkenal dari luar negeri misalnya tayang 90 menit atau 100 menit pun sudah cukup untuk menjelaskan satu cerita secara cukup. Dan lagi kalau misalnya durasinya bisa diperpendek, bukankah itu akan meringankan budget produksi filmnya? Kita sudahi di sini dilempar episode ketiga kali ini dengan film KKN di Desa Penari, dan kemudian minggu depan kita akan ketemu lagi dengan film atau serial lain yang lebih membetot perhatian. Sampai ketemu lagi.